Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul dengan Allah. Ini rupanya ayatnya diganti ya saudara ya. Kalau di Alkitab manual saudara mungkin Mazmur 60 ayat 12. Tapi kalau Anda pakai Alkitab HP, Alkitab digital itu ayat 14. Jadi nggak masalah ya. Kok ayat 14 tidak ada ayat 12. Ya itu beda susunan saja ya. Di Alkitab yang kertas manual itu mungkin ayat 12. Ayat 14 di digital, no problem. Yang penting kalimat ayatnya yang saya inginkan ya. Kalimat ayatnya kita baca di ayat yang ke-14 atau ayat 12 ya. Kita tidak persoalan ayatnya. Mazmur banyak perbedaan ayat karena cetakan digital dengan ya manual begitu ya. Yang penting ini bunyi ayatnya Bapak Ibu Saudara ya, dengan Allah gitu ya. Mazmur 60 ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca, nanti baca di rumah mulai ayat yang ke-1. Ayat 1 itu sama saudara ya. Mazmur Daud, yang menulis adalah Daud. Yang saya mau sharingkan ini adalah pengalaman iman Daud yang dibagikan kepada kita. Kalau saya boleh katakan kepada saudara, Mazmur 60 di ayat yang ke-14 yang berkata dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Terjemahan lain, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, kalimat-kalimat firman Allah yang keluar dari mulutnya Daud, kalau saya boleh bilang sama saudara, pagi ini menjadi salah satu rahasia kemenangan dalam hidupnya Daud. Ini ayat menjadi salah satu rahasia promosi dalam hidupnya Daud. Rahasia kemenangan, rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan dalam kehidupan seorang manusia yang bernama Daud. Rahasianya di mana? Selalu dia berkata punya keyakinan diri. Dia punya pola pikir, saya mulai masuk. Dia punya cara berpikir. Dia punya mentalitas yang namanya mentalitas dengan Allah. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan pada pagi ini, saya bicara sebetulnya hal yang sederhana. Ya, saya mau bicara ujungnya mentoknya begini. Saudara, apapun yang kita jalani, apapun peperangan-peperangan, struggle, problem dalam hidup kita, hadapi dengan Allah. Miliki pola pikir, miliki cara berpikir, miliki mentalitas, perasaan di hati kita namanya. Apapun aku hadapi dengan Allah. Sebab Alkitab berkata, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kuncinya dengan Allah. Jadi sederhana ya. Nah, sebelum saya menjelaskan pada poin-poin ayat itu, saya jelaskan sama saudara. Saya mau bawa saudara pada pemahaman ini dulu. Pada poin ini dulu. Supaya maksudnya enak nanggapnya. Saya mau bawa saudara pada ini. Coba lihat di screen saudara. Harusnya begini saudara ya. Yang terjadi pada hidup kita orang percaya. Setiap orang percaya seharusnya memiliki hidup yang luar biasa. Saya ulang sekali lagi, harusnya seperti ini orang percaya itu. Bahwa setiap orang percaya itu seharusnya memiliki hidup yang luar biasa. Tetapi kenapa realitanya, kenyataannya banyak di antara kita mayoritas. Saya pilih kata mayoritas. Realitanya mayoritas kebanyakan kita saudara ya hidupnya hanya biasa. Harusnya tidak ada kamus itu di Alkitab. Ada setuju gak kira-kira kalau saya katakan seperti itu? Pakai bahasa saya, harusnya gak ada kamus itu. Coba baca di Alkitab dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Coba Anda ngomong sama saya gitu. Ada gak kamusnya yang berkata kalau kita dengan Allah kita menjadi orang yang biasa? Tapi realitanya, mayoritasnya, saya pakai kata mayoritas sebab hanya yang minoritas yang mengalami hal-hal yang luar biasa. Hanya minoritas yang hidupnya luar biasa. Mayoritasnya di antara kita mengalami apa? Hanya biasa saja. Makanya
Saya ingin ajak saudara belajar lewat firman Allah ini dengan harapan gini. Supaya kita yang seringkali merasa, saya mah biasa Pak Pendeta, saya nggak bisa apa-apa. Dari dulu sampai sekarang saya ya gini-gini aja Pak Pendeta. Nah saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini kita bisa mengalahkan mentalitas ini. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini adalah menyerang mentalitas begini. Hancurkan mentalitas, saya mah cuma biasa aja Pak Pendeta, saya nggak bisa apa-apa. Dari dulu ya gini-gini aja. Nah mentalitas begini harus dihancurkan. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa besar dalam masalah peperangan-peperangan kehidupan kita. Kita bisa kalahkan, kita bisa menaklukkannya dengan mentalitas, dengan Allah. Kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Mentalitas ini penting untuk menaklukkan mentalitas yang tadi, yang biasa tadi, saudara. Dasar saya mengatakan bahwa setiap orang percaya ya harusnya hidupnya luar biasa, tapi itu hanya minoritas, mayoritasnya hanya biasa. Dasar saya mengatakan ini adalah doanya Musa. Lihat Keluaran 33 ayat 16, ini saya pakai landasan mendasari orang percaya harusnya luar biasa, bukan hanya biasa. Ini ayatnya. Boleh sama-sama kita baca saudara ya, Keluaran 33 ayat 16. 1, 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini keras, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Garis bawahi, perhatikan doa Musa, kata-kata Musa kepada Tuhan dalam doanya. Musa berkata begini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Nah ini penting, harusnya kebersamaan Tuhan dengan kita. Harusnya Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menuntun langkah kita bersama kita. Harusnya ini yang terjadi. Sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan. Harusnya berbeda. Kebersamaan Tuhan dengan kita harusnya membuat keberbedaan. Berbeda kita dengan semua bangsa, semua orang, kata doa Musa, dengan orang yang ada di muka bumi, kata Alkitab. Harusnya begitu. Kebersamaan Tuhan, keberpihakan Tuhan dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita? Sedetik pun dia enggak pernah tinggalkan kita. Dia bersama kita. Bahkan Kolose 1 ayat 27, satu ayat yang saya suka sounding sama saudara. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu, dialah pengharapan kita akan kemuliaan. Jadi kita mesti yakin, nggak ada alasan Anda gak yakin. Firman Allah berkata, dia selalu ada di pihak kita, bersama kita. Harusnya kebersamaan Tuhan dengan kita, itu membawa keberbedaan dengan semua orang yang ada di muka bumi yang tidak disertai Tuhan. Ini dasar ayatnya, harusnya orang yang disertai Tuhan, hidup dalam Tuhan, sudah ditebus oleh darah Kristus, hidupnya luar biasa. Tidak ada kamus, hanya biasa. Makanya saya teringat ada satu, saya mau bawa saudara pada satu pandangan umum sebelum kita masuk ayat firman saya jelaskan. Saya teringat ada seorang jenderal perang yang pernah hidup di Cina. Ini jenderal perang, ahli strategi perang Tiongkok kuno gitu kira-kira ya. Namanya adalah Jenderal Sun Tzu. Jenderal Sun Tzu satu kali pernah kasih statement dalam satu strategi perangnya yang suka dia katakan. Makanya terkenal. Statementnya Jenderal Sun Tzu sangat terkenal. Dan menurut saya Alkitabiah benar pendapatnya sang jenderal tentang kemenangan. Jenderal berkata, know yourself and you will win all battles. Dia berkata, kenali siapa dirimu maka engkau akan memenangkan semua pertempuran. Jadi sang jenderal Sun Tzu, ahli strategi perang Tiongkok kuno, dia berkata begini, ya bahwa pengenalan yang benar tentang siapa diri kita
itu menentukan kemenangan dalam setiap peperangan kita. Saya ulang, saya simpulkannya secara alkitabiah begini kira-kira. Orang ini melihat, Jenderal Sun Tzu bisa melihat, bisa memahami satu makna kehidupan. Bahwa pemahaman yang benar tentang siapa diri kita itu ternyata menentukan kemenangan dalam setiap peperangan kita. Tetapi ada banyak di antara kita nggak selalu menang. Itu kenyataannya. Padahal kita akan selalu menang dan menang. Kuncinya kata sang jenderal, kita mesti kenal benar, kenal betul siapa diri kita. Kenali diri kita, itu menentukan kemenangan dalam peperangan kita. Nah kenyataannya, jujur saja kita nggak selalu menang. Kadang menang, kadang kalah. Kadang kalah, kadang menang. Gitu-gitu kita saudara ya. Tidak selalu menang. Nah mari kita lihat sekarang dalam Alkitab. Salomo itu mengatakan sebetulnya hal yang sama. Yang dilihat oleh Jenderal Sun Tzu itu udah dilihat ribuan tahun sebelumnya oleh Salomo mengatakan. Amsal 23 ayat 7. Coba sama-sama kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, dan 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saya bawa terjemahan bagian Mazmur Amsal 23 itu 7a saja maksud saya. Enggak sampai ke bawah yang B ya. Saya baca yang A, tolong perhatikan baik-baik sekali lagi saya baca. Sebab kata Salomo, orang yang paling berhikmat di dunia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, berhitung dengan dirinya sendiri, menilai dirinya dengan benar. Demikianlah ia. Di dalam terjemahan New King James Version disalin dengan kata begini, for as he think in his heart, so is he. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, coba multimedia ikuti. Ya, jadi apa yang kita pikirkan dalam hati kita, jadilah kita seperti itu. Jadi menarik ya kata-kata daripada Salomo. For as he think in his heart, so is he. Kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan dalam diri kita. Saya ingin coba tahan ini gambar screen pada bagian ini. Sambil Anda baca, catat kalau ada mau catat. Screenshot lah untuk disimpan. Menjadi ingat-ingatan sekaligus warning buat kita. Ini sejalan seirama dengan perkataan Sang Jenderal Sun Tzu, Salomo dengan hikmat roh Allah. Dia berkata, apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Pikiran sama hati itu satu sebetulnya. Apa yang kita pikirkan ya dalam hati kita. Makanya saya pakai kata ini. Apa yang kita pikirkan, saya pakai kegerakan, lihat saya. Apa yang kita pikirkan dalam hati kita, so is he. Jadilah kita seperti itu. Ya, kita itu tanpa sadar dan disadari kita suka berkata seperti saya katakan dari awal tadi. Saya ini gak bisa apa-apa. Kita ngomong sendiri. Ngomong sama diri kita, ngomong sama orang lain. Itu yang kita pikirkan. Yang di hati mengalirkan, saya ini gak bisa apa-apa. Saya ini gak sanggup apa-apa, gak mampu apa-apa. Dari dulu sampai sekarang saya gini-gini aja, gak pecos apa-apa. Saya lemah, saya gak sanggup. Saya memang ini bodoh, orang lain lebih pintar dari saya, orang lain lebih sanggup dari saya, orang lain lebih sukses dari saya. Ya biar orang lain lah yang maju, saya emang gak bisa pelayanan. Biar orang lain yang diurapi Tuhan, biar gak apa-apa orang lain yang dipakai Tuhan. Saya emang gak bisa, saya gini-gini aja. Itu kan pikiranmu kan. Tanpa sadar, ini yang terjadi pada kita. Saya gak punya modal, orang lebih punya modal, biar yang lain sukses maju. Saya gak usah kerja gini aja. Apakah begitu? Saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang saudara pikirkan dalam hatimu, so is he. Seperti itulah yang terjadi pada saudara. Seperti itulah yang kita alami kemudian dalam hidup kita. Walaupun di dalam gereja, walaupun di dalam doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Kita suka nyanyi, kita berdoa, Tuhan engkau dahsyat, engkau Tuhan engkau ajaib. Mulut kita berkata, mulut, saya pakai kegerakan lihat saya.
Mulut kita ngomong, engkau dahsyat Tuhan. Sambil nangis sekali ya. Engkau luar biasa. Tidak ada yang sebanding dengan engkau. Engkau sanggup lakukan segala perkara. Mulut kita yang ngomong. Mulut kita berkata, engkau sanggup lakukan segala perkara. Firman-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu mulut kita yang bicara. Tetapi kemudian kita mikir lagi. Kita pikir dalam hati kita, tapi tokoku sepi ya. Langganan pada lari, kelihatannya aku bangkrut. Kelihatannya aku udah bisa sembuh. Kelihatannya usahaku udah bisa sukses. Aku gak mungkin dibangkitkan di tahun 2022. Mungkin orang lain bangkit karena dia pintar. Aku bodoh kok. Saya mau kasih tahu. Apa yang kamu pikirkan, so is he. Seperti itu yang terjadi pada saudara. Walaupun dalam doa, walaupun dalam penyembahan, walaupun ketika ada datang onset tatap muka di gereja, mulutmu berkata, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Tetapi yang terjadi pada kita, yang kita pikirkan di hati kita, bukan yang kita katakan. Bukan yang kita katakan, kita udah ngomong kau dahsyat luar biasa. Tapi yang kita renungkan di hati pikiran kita, tapi aku gak mungkin bisa. Aku ya cuman gini-gini aja. Saya mau kasih tahu, mentalitas ini yang saya mau serang sama saudara. Mentalitas begini mesti dihancurkan. Anda mesti membangun satu pola pikiran. Dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Pola ini dibangun. Cara berpikir. Saya sempat tadi malam coba mempelajari tentang yang namanya cara berpikir. Saya ketemukan ternyata dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya terbantu sekali. Sehingga saya bisa khotbah dengan enak ngomong tentang mentalitas, ternyata betul. Cara kita berpikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda cek lihat di Google, tanya sama Mbah Google. Bahwa ternyata cara berpikir kita, pola berpikir kita, termasuk perasaan kita, saya baca di KBBI. Itu namanya mentalitas, itu mental. Mentalitas adalah cara berpikir kita. Mentalitas adalah perasaan kita. Aku gak bisa ya gini gak bisa. Itu mental. Saya pun baru dapat pencerahan waktu saya belajar tadi malam. Oh ternyata jadi mental ya. Jadi pola pikir yang kita bangun tiap hari. Kita berkata aku ya gini-gini aja biar orang lain yang maju. Aku gak bisa. Itu ternyata mentalitas yang harus kita kalahkan. Itu berarti raksasamu yang harus kamu tundukkan. Karena mentalitas kita yang kita pikir siapa diri kita. Bagaimana kita menilai diri kita. Bagaimana kita menghitung-hitung diri kita. So is he. Ujungnya seperti itu yang jadi sama kamu. Kalau kamu berpikir gagal, ya gagal lah. Kalau saudara berpikir aku udah bisa sembuh, ya udah bisa sembuh. Kalau kemarin saya bicara percaya baru mengalami. Saya berdoa hari ini Anda boleh percaya pada firman. Baru bisa mengalami. Tuhan akan membagikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Engkau sakit disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau mengalami kemenangan daripada Tuhan. Tapi mentalitasnya ini loh yang mesti dibangun. Makanya dari awal tadi saya sempat bawa poin saudara sebelum saya terangkan Mazmur tadi. Setiap orang percaya seharusnya memiliki hidup yang luar biasa. Tapi kenapa hidup kita kebanyakan hanya biasa saja. Hanya minoritas yang luar biasa. Tapi mayoritas jujur di antara kita hanya biasa saja. Problemnya saudara ya, itu sebetulnya bukan pada potensi. Semua kita punya potensi. Saya yakin Tuhan ciptakan kita itu enggak kebetulan dia. Asal jadi enggak. Ya, Tuhan ciptakan kita semua punya potensi. Tinggal mentalnya dibangun. Karena mental yang kita bangun menentukan siapa kita. Bukan potensi, semua kita punya potensi. Tetapi cara berpikir mentalitas ini loh persoalannya. Karena yang menentukan siapa kita itu kan ini saudara ya. Mentalitasnya bagaimana sih yang seringkali buat kita kalah. Mentalitas ini yang tanpa kita sadari. Dan saya berharap dari ayat Yohanes 15 ayat 5 ini Anda mulai memahami ini. Dan tolong ketika saya mulai masuk di Yohanes 15 ayat 5. Anda perhatikan baik supaya gak salah tangkap. Sehingga ketika saya lepaskan Yohanes 15 ayat 5. Tidak ada yang ngomong gini. Sesat ini pendeta Yohanes ngajar apa.
Kalau Anda mengatakan saya sesat, mengajar ayat ini Anda nggak nangkap dengan baik. Agak berat sedikit, tapi sederhana sebetulnya. Karena ini tanpa disadari suka kita ucapkan. Makanya saya ingin Anda dengar baik-baik pada menit-menit ayat ini. Supaya tidak ada perbedaan pandangan antara saya dengan saudara. Tidak benar ini, tunggu dulu. Saya mau terangkan dari ayat ini dan ayat berikutnya. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat yang kelima. Kadang-kadang yang saya sampaikan bikin penasaran saudara ya apa gitu. Tapi itulah cara saya mengajar dari ayat ke ayat sama saudara. Anda udah kenal cara mengajar saya sama saudara ya. Yohanes 15 ayat 5. Coba sama-sama kita baca ayat ini 2 dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Terus sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terlalu kecil saya membacanya, coba saya baca di iPad saya. Perhatikan ya. Coba ada screenshot saja nanti Anda baca berikutnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Perhatikan ya. Orang yang tetap bersatu dengan aku, menyatu dengan Tuhan. Dan aku dengan dia, manunggal, akan berbuah banyak. Perhatikan kalimat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab, apa dikatakan? Tanpa aku, saya ulang, sebab tanpa aku, kata Yesus, kalian tak dapat berbuat apa-apa. Dari ayat ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam Yohanes 5 ayat 5, banyak kita, mayoritas kita, tanpa sadar saudara ya, menjalani hidup dengan mentalitas ayat ini, tanpa Tuhan. Ya tanpa Tuhan, Anda ngerti gak maksud saya? Kita itu kan sering ngomong sebetulnya ya, tanpa Tuhan saya gak bisa apa-apa. Tolong jangan salah tangkap dulu. Karena ini kan kebiasaan kita. Ya, kebiasaan kita yang gak ada yang salah dengan Yohanes 15 ayat 5. Yesus yang katakan benar 100%. Tetapi menggunakannya, prakteknya, refleksinya kita yang keblinger. Hanya berhenti di sini. Saya ajak saudara progres bertumbuh pada ayat berikutnya. Banyak kita suka berkata, bikin statement, ngomong sama orang, bahkan doa, ngomong sama Tuhan, kita suka pakai ayat ini dengan cara pandang kita yang terbatas. Kita suka berkata, dengan Tuhan, tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Pak, tanpa Tuhan aku udah bisa apa-apa. Loh bener loh saudara ya. Tanpa Tuhan aku udah sanggup. Tanpa Tuhan ya aku gini-gini aja. Tanpa Tuhan aku akan gagal. Tidak ada yang salah. Tetapi saudara ya, yang saya mau sampaikan sama saudara di Mazmur 60 ayat 14 itu ada kata dengan Allah. Harusnya disambung. Makanya saya ingin berkata sama saudara, nanti pun saya terangkan berikutnya. Ya, mentalitas tanpa Tuhan itu harusnya bukan titik. Nah kita bikin titik, mestinya koma. Harusnya kita berkata begini saudara ya, hidup tanpa Tuhan itu harusnya bukan titik tetapi hanya koma. Tanpa Tuhan aku gak sanggup. Tanpa Tuhan aku memang gak bisa. Tetapi dengan Tuhan, dengan Allah, aku akan disanggupkan. Saudara nangkap situ. Nah kita kebanyakan membuat Yohanes 15 ayat 5 itu titik. Kita gak bikin apa-apa. Makanya hanya biasa. Anda gak bergerak. Anda gak berani bertindak apa-apa. Karena Anda punya pemahaman begini. Tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Titik. Anda berdoa seperti itu kan. Itu kan kebiasaan yang tanpa kita sadari. Dalam doa kita, dalam perkataan kita kepada banyak orang. Dalam doa kita di gereja. Tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan aku gagal. Tanpa Tuhan aku gak bisa. Memang benar. Tetapi itu koma bukan titik. Tanpa Tuhan aku gak bisa. Tetapi dengan Tuhan aku akan bisa dimampukan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan aku gagal. Sudah terjadi. Tapi dengan Tuhan akan memulihkan hidupku. Tanpa Tuhan dokter katakan gak bisa sembuh. Tapi dengan Tuhan, Tuhan akan sembuhkan hidupku. Koma loh saudara. Nah saya ingin mentalitas ini yang kita mesti perbaiki.
Ini saya mau serang, mentalitas yang titik tadi. Mentalitas cara pola berpikir tanpa Tuhan, titik. Tanpa Tuhan aku enggak bisa. Apa Anda berpikir enggak bisa terus? Karena apa yang kamu pikirkan, so is he. Saya bukan cuma bermain di kata-kata, tapi ayat Alkitab. Saya pakai ayat menerangkan ayat. Supaya mentalitas kita jangan mentalitas yang salah. Karena harusnya orang dalam Tuhan itu luar biasa. Tapi kebayaan kita hanya biasa. Karena mentalitas kita, mentalitas tanpa Tuhan. Harusnya tanpa Tuhan disambung dengan Tuhan. Mari saya tunjukkan satu contoh. Ya, di dalam Alkitab satu realita tentang Daud. Ya, saya sekarang mau masuk dengan Tuhan. Orang kalau jalani hidup meskipun peperangannya berat, tantangannya berat. Tapi kalau dia punya mentalitas dihadapi dengan Tuhan. Tanpa Tuhan memang aku gak bisa. Aku gak mampu hadapi masalah tanpa Tuhan. Tetapi dengan Tuhan aku sanggup melakukannya. Itu penting. Lihat Daud dalam 1 Samuel 17, saya langsung baca ayatnya biar cepat lalu selesai. Ayat 67, 46 dan 47. Saya baca saudara ya. Hari ini Daud ngomong sama Goliat di hadapan raksasa yang besar. Tuhan, lihat ya, akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Nanti ujungnya saya ngomong sama saudara begini. Tapi saya dari depan ngomong supaya enak. Orang itu kalau punya mentalitas dengan Tuhan. Itu seperti orang yang percaya diri. Istilah bahasa orang dunia di luar sana. Orang itu pede ya. Pede banget dia. Kepedean dia. Mungkin ada orang berkata kepada saya, kepedean si pendeta satu itu. Kepedean dia ngomongnya. Kadang-kadang orang dunia gak bisa bedakan. Orang yang hidupnya, pola pikirnya, mentalitasnya dengan Allah. Dengan Allah, memang ada masalah, aku hadapi dengan Allah. Memang aku sakit, aku hadapi dengan Allah. Aku dalam kesulitan ekonomi, aku hadapi dengan Allah. Aku pasti ditolong, aku pasti dipulihkan, aku pasti sembuh, aku pasti menerima jalan keluar. Kadangkala kita orang yang punya mentalitas iman. Dengan Allah kita hadapi segala perkara. Itu orang dunia mencibir kita. Kepedean orang itu. Sepertinya ini sumbernya percaya diri dari kita. Itu bukan percaya diri kita. Itu hasil mentalitas dengan Allah. Itu dia. Lihat Daud. Kayak orang kepedean. Lihat kata-kata Daud. Terlalu percaya diri orang dengarnya. Lihat saya baca, perhatikan. Saya ngomong dari depan supaya nangkep ayat ini. Hari ini juga Daud ngomong sama, bukan ngomong orang lemah, sama Goliat yang besar raksasa. Kok pede ngomong begini? Ini mental dengan Allah. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Pede. Dan aku akan mengalahkan engkau. Pede. Kayaknya begitu saudara ya. Dan memenggal kepala dari tubuhmu. Loh, ngomong sama siapa? Sama raksasa Goliat. Kok berani ya? Kok kepedean dia berkata, hari ini aku memenggal kepala dari tubuhmu. Wow. Apalagi hari ini juga percaya diri. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketahuan sumbernya bukan dari percaya dirinya. Dengan Allah. Aku punya Allah. Dengan Allah aku hadapi engkau. Lihat ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu. Dan ia pun dan Tuhan pun dan Allah pun menyerahkan kamu Goliat ke dalam tangan kami. Ini kalau orang gak ngerti akan berkata, kepedean lu kecil lu macam-macam gitu. Lu kecil, ancur lu, terlalu percaya diri. Makanya saya katakan di sini, mentalitas dengan Tuhan. Pola pikir yang terbangun, pokoknya dengan Tuhan. Tidak cukup hanya tanpa Tuhan aku enggak bisa. Tanpa Tuhan aku enggak mampu. Memang benar, tapi harus bertumbuh. Tetapi dengan Allah aku pasti bisa. Tetapi dengan Allah aku pasti dipulihkan. Tetapi dengan Allah aku pasti terima jalan keluar. Gak cukup hanya berhenti, ya tanpa Tuhan aku gak bisa. Nanti jangan-jangan gak bisa terus.
Karena mentalitas dengan Allah itu yang terjadi begini, self confidence. Mentalitas dengan Allah itu justru membuat kita itu tidak percaya dengan diri sendiri, malah God confident, percaya kepada Allah. Makanya orang yang punya mentalitas dengan Allah itu selalu God confidence. Dari mana dasarnya God confidence? Dari Roma pasal 8 ayat 31. Orang itu kalau mentalitas yang terbangun. Jadi sebetulnya sederhana. Yang saya sampaikan tidak berat. Hari-hari sederhana. Anda gak cukup hanya mentalitas tanpa Tuhan. Ya tanpa Tuhan saya gak bisa. Tetapi dengan Allah. Sekarang saya fokus dengan Allah. Dengan Allah. Jadi hari ini apapun kesukaran saudara. Yang terbayang-bayang gak bisa, aku gak mampu. Saya mau berkata, ayo mulai bangun cara berpikir. Bangun mentalitas setiap hari dengan Allah. Aku dengan Allah pasti dimampukan. Dengan Allah pasti bisa. Dengan Allah pasti menang. Harusnya kebersamaan dengan Allah itu membuat kita luar biasa kok. Dan orang yang God confident hasil dengan Allah itu dasarnya Roma 8:31. Coba sama-sama kita membaca ayatnya saudara ya. Lalu selesai. Roma 8:31. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Anda tahu jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada kekuatan di dunia yang berhadapan dengan Allah bisa menang. Yang menang itu selalu Allah. Dan memang turun di ayat 37 di Roma pasal 8. Ya, apa yang kita katakan tentang semuanya ini? Dia menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Selalu menang. Sun Tzu tadi berkata seperti Salomo. Kita mesti kenal siapa diri kita. Kita seringkali hanya berhenti pada gini. Tanpa Tuhan aku tidak bisa. Titik. Makanya saudara begini. Mentalitas dengan Allah. Saya ulang ya. Terakhir ini. Mentalitas dengan Allah. Itu yang membuat kita punya keberanian bertindak. Mentalitas dengan Allah. Itu yang membuat kita punya keberanian untuk melakukan. Bertindak melakukan. Gak hanya ya tanpa Tuhan aku udah bisa. Udah bisa terus nanti. Mentalitas dengan Allah yang kita bangun setiap hari. Itu membuat kita berani melakukan. Berani melangkah. Berani bertindak. Ketika kita bertindak, Allah bertindak. Ketika ada bertindak, sorga bertindak. Ada bergerak, sorga bergerak. Kita seringkali nunggu sorga. Nunggu Tuhan. Tuhan kapan Kau tolong aku Tuhan. Tuhan katakan, lu datang. Lu melangkah, lu bertindak. Nah dasar untuk bertindak, dasar melangkah, itu mentalitasnya adalah dengan Allah. Dengan Allah. Saya bersyukur, saya kemarin saya mendengar sebuah kesaksian dari satu keluarga yang pernah malam-malam. Dia jemaat online sudah dari awal. Jadi 2 tahun lebih ya, dia mengikuti dari channel YouTube GSPD Philadelphia Jombang. Sampai yang absen siapapun Bapak ini tahu, Bapak Suhono dari Solo. Malam-malam datang cari saya, penasaran pengen ketemu gembalanya online GSPDI Jombang saudara ya. Minta didoakan. Ketika saya bertemu dengan beliau, Pak Suhono, ternyata ada saraf kejepit di bagian belakang. Saya lupa bagian leher atau punggung atau mana. Tapi saya lihat, itu ada beberapa pekerja lihat juga tahu persis yang saya katakan ini, ceritakan ini. Jalannya susah saudara ya. Jalannya seperti ketarik mau mundur. Jadi harus ada yang pegang, kalau enggak dia jatuh. Gak seimbang karena syarafnya terganggu. Ada yang kejepit. Gak susah jalan. Mau naik terapa jalan saya mau jatuh. Goyang gitu ya. Dalam hati saya, wah ini berat juga ini masalahnya didoakan. Jujur saja sebagai manusia kalau lihat fakta ini berat juga. Doa. Ya itu berapa bulan yang lalu ya. Lalu cek sama dokter hasilnya. Dan puji Tuhan saya bersuka cita. Kemarin dapat berita Pak Yohanes terima kasih buat doanya selama ini. Apa yang terjadi? Dinyatakan sembuh total oleh dokter. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan kebetulan Pak Suhono ulang tahun kayaknya hari ini ya. Bapak dapat kado luar biasa dari Tuhan ya. Terima kesembuhan yang luar biasa. Kalau boleh saya doakan kesembuhan sempurna terjadi sama Bapak ini. Ini testimoni. Saya bersuka cita meskipun lewat online. Tapi banyak orang-orang disembuhkan, dilawat oleh Tuhan.